Dan kita sampai survei ke Cina langsung untuk cobain rasa dan belajar si bahan bakunya sendiri. Terus kita punya sedikit kendala-kendala gimana caranya ini biar tetap halal. Karena ada beberapa bahan atau beberapa produk di Cina kan yang nggak halal. Jadi kita kan harus berpikir gimana caranya rasanya itu tetap sama tapi halal. Kita gagal banyak banget. Kita gagal mungkin ada 3 outlet karena COVID, tapi ya itu bisnis. Kita harus siap mental untuk gagal. Kita bisnis pasti ada naik turunnya, Mas. Tapi kan balik lagi kita sudah terjun di bisnis, kita harus komitmen. Jadi di saat naik turun, ya kita harus tetap mengeluarkan hawa yang semangat untuk tim kita terutama dan kita sendiri. Banyak orang pikir cuman masak doang. Ternyata di balik itu tidak semudah itu. Makanya saya bisa seperti ini karena dididik dengan keras di dapur. Kayak hal contoh, ada istilahnya bahwa tentara itu gak harus baju loreng doang. Ternyata seragam putih pun yang pakai baju chef itu lebih dari tentara. Makanya kayak kita stabil ini, kita punya KIC sistemnya, Mas. Jadi quality control makanannya, Mas. Saling bersilih paham itu pastilah, saling berbeda paham itu pasti. Cuman balik lagi kita ke komunikasi. Kalau kita komunikasinya lancar dan tujuannya, visi dan misinya sama, nggak ada lah namanya silih paham. Pasti bisa diselesaikan setiap perbedaan pendapat itu sendiri. Halo, nama saya Timothy. Saya foundernya Opan Noodle Bar Malang. Halo, saya Rengga, saya chefnya dari Opan Noodle Bar Malang. Opan Noodle Bar itu ada di Jalan Blitar, Malang, sama ada di Jalan Kayu Tangan. Kita partner kerja. Kalau saya sendiri sih sebagai operasional dan sebagai pengembangan bisnis juga bisa masuk sama saya juga. Mas Rengga ini sebagai produk. Saya develop produk baru, ya buat menu-menu baru lah. Ya, betul. Head chef. Mie itu gampang diterima sama orang Indonesia ya. Kebetulan mie juga gampang juga untuk diproduksi. Dan mie itu bisa makanan harian. Target marketnya juga memang mie pastinya. Tapi kita ada lainnya juga, ada dimsum, terus juga ada sedikit nasinya rice bowl ya. Resepnya kita menggunakan dari pendahulu dan combine dengan sedikit test out dari China. Tes China dari kuah-kuahnya, toppingnya, tapi halal. Signature-nya kita itu kuah mala, Mas. Kuah mala itu kita developnya lumayan lama, mungkin bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya kita coba-coba setiap 1 minggu sampai ketemu rasanya yang pas. Dan kita sampai survei ke Cina langsung untuk cobain rasa dan belajar si bahan bakunya sendiri. Terus kita punya sedikit kendala-kendala gimana caranya ini biar tetap halal. Karena ada beberapa bahan atau beberapa produk di Cina kan yang nggak halal. Jadi kita kan harus berpikir gimana caranya rasanya itu tetap sama, tapi halal. Saya Muslim. Kita memang hobi masak juga, terus basic kita masak. Jadi ya nggak pernah kita hitung lah untuk pengeluaran yang seperti itu. Anggap main. Kuah mala tuh sedikit agak spicy, tapi tidak terlalu, cuman rempah-rempahnya lebih sedikit nonjol. Dan dimakan pasti ada kebas. Cuman ya kita compare, maksudnya kita explore lagi untuk biar nggak terlalu kebas, Mas, itu sih. Kita ada kolagen juga. Itu adalah produk kita dari kaldu tulang belulang. Terus kita ada juga dimsum. Minumannya kita nggak ada yang produksi. Kebetulan produk kita cuma kemasan. Kita ngurangin operasional biar kita kan pasti punya hitungan operasional. Kalau kita tambah karyawan untuk bikin produksi atau kita tambah bahan untuk produksi hanya untuk minuman terlalu besar. Jadi ya mungkin nanti kalau omsetnya naik kita tambahin produk minuman yang produksi. Ini baru, Mas? Baru 1 tahun. Yang di Jalan Blitar yang utama. Semua kita produksi sendiri. Dari mie, kuah, saus, bumbu. Warehouse-nya ada di Jalan Blitar. Kita semuanya produksi. Kita nggak ada beli bahan yang sudah jadi.
Mie kita produksi dari tepung, terus dimsum kita produksi dari tepung juga, semua kita roll sendiri, kita cetak sendiri, kita steam sendiri, langsung kita suplai ke setiap cabang kita. Kalau saya sih dari branding aja ya, maksudnya dari produknya sendiri sih kita nggak pernah bawa kalau produk ini produk makanan Mala atau apa. Dari segi brandingnya sih kayak saya langsung ke lifestyle ya, gaya hidup ya. Gaya hidupnya anak-anak muda biasa makan mie, nah kita buatin produk mie, ya alhamdulillah juga bisa diterima sama anak-anak muda di Malang terutama. Kebetulan teman kampus saya, iya saya satu bangku, terus kita belajar masak bareng, kita kuliah masak bareng, terus kita nyari kerja juga bareng-bareng, tapi kita bisa jadi partner kerja sampai sekarang ya karena di kampus. Asli Malang? Nggak, kebetulan kita asli Bandung. Awalnya kita coba-coba main ke Malang, terus kita lihat-lihat peluang di Malang. Terus culture-nya kebetulan kan Malang ini kan sama kayak Bandung. Kita coba buka bisnis di Malang, itu coffee shop, bisa diterima di Malang. Akhirnya kita pengembangan ke bisnis yang lain. Ini bisnis yang kelima. Sebelum-sebelumnya kita bisnis di F&B juga sama, cuman kita lebih ke eatery, lebih ke coffee shop, dan lebih ke lounge lah ya. Ya kita ada di bir, ada di lounge juga karena kita suka juga sama nongkrong-nongkrong di bar, tapi sekarang kita menghindari, kita hijrah. Akhirnya kita mainan di makanan, terutama mie. Kita kembangkan di mie ini, siapa tahu bisa berkembang ke kota-kota lain. Capek ya mas ya, lebih ke capek mental mungkin sama lelah juga ya. Akhirnya mungkin kita punya basic di masak, jadi kita maksimalin passion kita atau skill kita di masak ya, terus kita kembangin ke bisnis, kita developin ya, mungkin bisa diterima sama orang-orang lah. Kita update terus sama generasi-generasi yang lagi mulai, atau sama Gen Z ini, atau sama generasi yang anak-anak muda ini. Kita selalu harus update ya, apa yang lagi mereka inginkan, apa yang lagi pasar inginkan, apa yang lagi orang-orang inginkan. Kita selalu update, kita selalu berteman, kita selalu banyak nongkrong, kita selalu banyak sharing sama teman-teman yang lain, biar lebih banyak lagi referensi. Kita harus terus up to date tentang desain, tentang operasional, hospitality, produk, dan keinginan pasar. Dari interior, terutama kursi dan meja itu saya disupport sama Mas Dito. Mas Dito itu dari Tulungagung. Nama produknya itu Bago. Saya sangat rekomen karena update desain-desainnya sama kualitasnya oke banget. Saya cocok sih kurang lebih. Masalah konsep sendiri sih kita nggak ada konsep mas. Jadi sesuai keinginan saya aja. Kalau nggak keinginan mertua atau nggak keinginan keluarga saya. Jadi ada masukan apa saya pertimbangin, cocok ya saya terapin aja mas. Jadi saya nggak ada spesifik untuk desain karena dari produknya saya Chinese tapi desain saya industrial kan nggak nyambung mas. Jadi lebih ke natural aja sih gitu. Lebih ke rustic udah. Kita survei, kita jalan-jalan, kita ngelihat ada iklan-iklan yang dikontrakan ya kita mungkin hubungi, terus kita komunikasi, harganya cocok untuk modal awal yang kita siapkan, terus kita aplikasikan, langsung kita nyari inspirasi paling mas untuk desain-desain interior atau enggak layout dan penempatan lainnya. Semua peran sih sangat signifikan dari produk, dari operasional, dari finance, semua saling mendukung. Jadi nggak bisa ada timpang tindih di dalam job desk. Mental itu terbentuk waktu terjun pertama kali masuk ke dapur. Karena di dapur tuh banyak orang pikir cuman masak doang. Ternyata di balik itu tidak semudah itu. Makanya saya bisa seperti ini karena dididik dengan keras di dapur. Kayak hal contoh, ada istilahnya bahwa tentara itu gak harus baju loreng doang. Ternyata seragam putih pun yang pakai baju chef itu lebih dari tentara. Attitude, disiplin, sama contoh kayak ya hal-hal kecil lah. Pokoknya hal kecil tuh yang bisa bikin sesuatu yang ngerubah semuanya. Makanya kita tuh menjadi hal-hal kecil seperti itu mas. Lebih ke mental sih, kita dilatih di mentalnya ini. Di gojlok awal tuh masih pasti di mentalnya dulu. Waktu saya masak di Dubai, hampir 2 tahunan. Saya lebih mempelajari sistemnya sama makan makanan yang sebelumnya saya tidak tahu di Indonesia. Ternyata di sana seperti itu. Dan mungkin orang
Eropa, ya orang-orang India kayak gitu, makanan pun tidak menyukai hal dengan Asia. Tapi saya mencoba mengcombine makanan Asia dengan makanan mereka. Kalau berjalan dengan baik, pasti kita harus stick together timnya ya Mas ya. Pertama komunikasi, leadership ke sesama karyawan. Terus kita tiap bulan pasti melakukan R&D, menu-menu baru. Sama minimal diterapkan hal sepele dengan contoh disiplin waktu. Itu sangat berpengaruh sih. Makanya kayak kita stabil ini, kita punya KIC sistemnya Mas. Jadi quality control makanannya Mas. Jadi ada form-formnya yang bisa menjaga kualitas ini. Dan apabila ada komplain sesuatu, harus dipecahkan detik itu pun. Masak itu mungkin seni ya, jadi kita butuh komitmen untuk masak, kita butuh integritas juga, kita butuh konsistensi, terus kita butuh mental juga yang kuat kan gitu. Jadi ya mungkin yang itu kali yang saya suka ya dari masak itu. Bukan cuma sekedar kita buat satu produk, tapi dari prosesnya itu saya suka masak di situ. Dari kecil sih enggak ya, saya sebenarnya pengen jadi dokter Mas. Tapi masak itu terpikir mungkin saat mulai sedikit dewasa, mungkin SMP, SMA saya terpikir untuk masak itu. Akhirnya saya mendalami masak itu sendiri karena dari keluarga juga nggak ada basic masak gitu. Tidak ada resisten kan terhadap keluarga? Pasti ada lah ya, cuman kan kita laki-laki ya berkomitmen kali ya. Apa yang kita udah keluarin omongannya, ya kita harus lakuin dengan baik dan tunjukin paling baik. Jadi ini kita tarik ulur ke saya waktu kecil ya Mas ya. Dulu waktu saya kecil, pokoknya kelas 3 SD deh kalau nggak salah saya. Tuh sering ditinggal sama orang tua, keluar kota lah. Terus di rumah cuma ada berdua. Nah di situ saya pengen mencoba-coba lah masak. Ternyata dapat feel-nya nih awal-awal di kayak masakin kayak contoh hal kecil kayak buat sayur tahu gitu Mas. Itu masih kecil kayak gimana caranya ya. Terus waktu itu belum ada YouTube zaman sekarang. Itu baca buku, saya mencoba-coba dari buku itu, ternyata ya enak kata saya. Tapi kan ada saya ternyata mereka pun sangat menyukai masakan saya. Dari situ mulai interest sih sama dunia masak seperti itu Mas. Saling bersilih paham itu pastilah, saling berbeda paham itu pasti. Cuman balik lagi kita ke komunikasi. Kalau kita komunikasinya lancar dan tujuannya, visi dan misinya sama, nggak ada lah namanya silih paham. Pasti bisa diselesaikan setiap perbedaan pendapat itu sendiri. Biasanya aku tuh tipe orang yang kayak misalnya miskomunikasi nih, aku samperin. Dan hari pun harus diselesaikan. Tipsnya sih sering-sering briefing Mas. Sering briefing karena biar nggak ada salah paham dan biar nggak ada juga saling menuduh, biar nggak ada juga miskomunikasi. Jadi kita sering briefing, kita sering duduk bareng, kita sering berpikir untuk ke depannya gimana dan masalah apa yang terjadi. Jadi kita bisa memecahkan masalah itu semua. Dari briefing kita bisa pahamin ya tiap tim kita apa yang mereka sedang rasakan. Jadi kita mungkin lebih banyak komunikasi di hal itu untuk menjaga moodnya mereka tetap semangat dan bisa tetap konsisten di pekerjaannya. Kita modal yang mungkin hasil kita kerja dari tabungan kita sendiri. Kita juga nggak langsung semuanya sesuai dengan plan, sesuai dengan pikiran kita pengen seperti ini, nggak. Kita bertahap semua. Kita ada uang masuk, mungkin kita bisa modalin lagi untuk usaha kita, mungkin penambahan interior, penambahan mebel, atau enggak penambahan alat dapur gitu. Jadi kita bertahap kok, nggak semuanya langsung kita berdiri di hari ini. Kita gagal banyak banget, kita gagal mungkin ada 3 outlet karena COVID, tapi ya itu bisnis. Kita harus siap mental untuk gagal. Kita jalanin aja ya Mas ya, kita laki-laki, kita komitmen sama pekerjaan, semua masalah kita hadapin, mau yang paling buruk kegagalan itu pun ya kita hadapin aja gitu. Jangan kita hindarin atau jangan kita malah jadi down mentalnya ya. Jadi kita hadapin aja sih, karena ya perjalanan bisnis kan nggak semuanya enak ya. Kita bisnis pasti ada naik turunnya Mas, tapi kan balik lagi kita sudah terjun di bisnis, kita harus komitmen. Jadi di saat naik turun ya kita harus tetap mengeluarkan hawa yang semangat untuk tim kita terutama dan kita sendiri. Jadi opa itu adalah mertua saya Mas. Mertua saya ini udah opa-opa, jadi menurut saya ikonnya ini cukup baik
dan cukup menjual untuk satu brand gitu. Jadi kita kasih nama Opa Noodle Bar. Latar belakang bisnis sih ada ya. Keluarga saya kebetulan di bisnis juga, tapi di bidang minyak sama gas. Jadi saya coba pelajari dari hal itu. Mungkin karena masukan dari orang tua saya, bisnis itu harus komitmen, bisnis itu harus cerdik, bisnis itu harus konsisten, dan bisnis itu harus dijalani perlahan-perlahan. Ya mungkin masukan-masukan orang tua saya yang buat saya bisa jadi pembisnis atau mencoba bisnis. Kalau saya basic semua pekerja. Dulu ayah saya bartender di kampus NHI. Dulu ada hotelnya, kenapa namanya NHI itu. Terakhir tuh resign dari dunia bartender tuh pas zamannya Habibie yang bikin pesawat di Bandung. Itu terakhir. Ayah saya ya, yang serving ke tamu-tamunya Habibie yang bikin minumannya lah. Iya, soalnya sering cerita kan. Kalau aku lancar sama orang tua sering cerita perjalanan hidup lah masing-masing. Justru kalau di Malang enggak. Justru di Dubai saya culture shock. Ya banyak hal lah mas. Kalau di Dubai ya, kita ngomongin Dubai ya. Pertama dari makanan, cuaca, terus kayak kebiasaan orang-orangnya. Dan berbagai bangsa kan ada di sana ya. Jadi kita tuh bener-bener survive lah. Kalau di Malang sendiri rasanya kayak pulang ke rumah. Ya kita juga masih banyak belajar ya mas ya, gimana caranya jadi leaders, karena kita masih muda juga, jadi kita pasti belajar sama senior-senior yang lebih pengalaman. Kita banyak sharing sama senior-senior yang lebih pengalaman untuk kita bisa jaga cash flow, kita jaga operasional, kita jaga produk, kita jaga tempat kita, dan jaga bisnis terutama. Menjaganya kita ya seimbang ya mas ya, iya seimbang dalam hal pekerjaan, dalam hal keluarga di rumah, hal hobi kita lakuin semua, tapi tetap seimbang. Kadang sih ya weekend ya kita bisa kasih keluarga, hari Minggu mungkin kita Sabtu buat kita hobi kita, Senin sama Jumat ya tetap kita bekerja lah. Sebenarnya ya hal itu menurut orang-orang kan kurang baik ya untuk jadi pembisnis, karena pembisnis sendiri kan nggak ada hari libur kan gitu. Tapi ya kita juga tetap anak muda. Kita juga butuh mengisi alter ego kita, bukan sekedar bekerja, tapi kita juga perlu ngisi hobi kita, dan terutama sih yang utama sih yang di rumah ya, keluarga, istri-istri kita ya, dan anak-anak mungkin. Itu hal yang utama kita bagi waktunya. Sebenarnya kita plot sih mas, jadi kayak ada satu orang kunciannya lah. Jadi orang yang kita didik emang dia bisa dipercayai seperti itu dalam hal menjaga kualitas produknya dan operasional. Ya balik ke tim ya mas. Balik ke tim sih ya. Kita kan kerja sama tim. Orang tua saya itu tidak memaksa ya buat memilih apa yang saya suka. Cuman saya lebih condongnya ke F&B sih mas, dan masak. Udah sih makan kayak wah seru juga ya ternyata dunia ini. Ya bisa berkelana, berpetualang ke kota-kota baru, negara-negara baru mungkin, terus sharing-sharing cerita sama teman, kayak misalnya kerja di mana di hotel mana. Kalau di Indonesia ya pasti ada kenal semua. Oh ini temannya si ini teman si itu. Jadi saling ya berkesinambungan lah mas di dua FM itu. Makanya ada istilah kalau kita catat satu nama udah satu Indonesia pasti tahu. Karena kita bisa berhasil, kita bisa maju, kita bisa lebih baik lagi ya karena teman-teman ya mas ya. Jadi saya bisa ada hari ini, Rengga bisa ada hari ini juga ya karena teman-teman mas. Untuk saya sih teman-teman itu penting. Ya. Pertemanan itu penting. Pesannya sih sedikit mas, lebih banyak pertemanan aja mas, lebih banyak main, lebih banyak cari referensi, dan komitmen dan semangat. Kita harus lebih banyak explore mas dunia ini, dalam hal dunia F&B ya, buat pesan-pesan buat anak muda. Jadi jangan cuma lihat dari medsos doang, tapi harus datang, cobain semua yang menarik. Kadang di dunia medsos itu tidak nyata dengan dunia asli. Sama tambahan lagi mas, jangan merasa jago mas di F&B karena senior kita lebih jago-jago. Dan jangan merasa pintar. Jangan lupa datang ke Opa Noodle Bar di Malang. Tinggal kalian searching aja di Google atau di Instagram, dan jangan lupa follow juga Opa Noodle Bar. Pokoknya kalian di sini yang belum pernah nyobain Opa wajib datang ke Malang dan cobain. Siapa tahu kan nanti di kota kalian bisa pengen buka Opa, bisa datang. Saya Rengga Renggana dari Opa Noodle Bar. Saya Timothy Nathanael dari Opa Noodle Bar Malang. Jangan lupa mampir kalau ke Malang. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita makan mas.